Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kabarnya sehat semuanya ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Iza pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo si Ajeng silakan dipimpin, kebiasaan kita membaca surat pendek. Ayo Ajeng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilang fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala taqhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Ayo Amel, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air
pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tadi Ibu lihat kerapiannya sudah rapi. Sekarang Ibu absen. Di belakang Dava Latif duduk sendiri. Sampainya siapa yang nggak berangkat? Tegar. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Tegar lekas sembuh. Amin. Dan bisa kembali belajar dengan kita. Nah, coba Ibu pengen lihat semangat kalian. Masih semangat? Masih. Ya, kita tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, siap? Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas apa? Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa itu? Kalian tahu tidak apa itu iman kepada kodok dan kodar? Tahu? Tahu apa? Kodok dan kodar? Iman kepada kodok dan kodar. Mempercayai takdirnya Allah. Terus, mengapa kita harus beriman kepada kodok dan kodar? Yuk, Mbak Lutfia. Kenapa? Untuk menyiapkan diri ketika hari akhir tiba. Berarti menyiapkan bekal. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan kita bahas di pelajaran kali ini, ya. Terus ini tujuan pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang kodok dan kodar dengan beberapa tujuan. Ya, tujuan yang pertama, siswa memahami konsep kodok dan kodar sesuai dengan ajaran Islam serta dalilnya. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan keyakinan terhadap kodok dan kodar dengan ketenangan jiwa. Kita kalau mempercayai kodok dan kodar tertanam dalam diri kita, kita akan merasakan ketenangan jiwa. Terus yang ketiga, siswa dapat menghasilkan proyek yang relevan seperti video inspiratif, poster atau laporan studi kasus tentang kodok dan kodar. Oke, sebelumnya Ibu akan menampilkan kisah inspiratif tentang penerimaan takdir Allah. Nah, Ibu akan menampilkan video tentang takdir memang kejam. Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Iya, lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain lagi di sini? Baca sementara, serius, bukannya di sini menjual kopi ya? Nah, tahu, kenapa kita ngapain di sini? Saya disuruh ngaji, maksudnya kita harus ngapain dulu. Gak ada kegiatan lain kan? Memang ngapain lagi? Bukannya semua yang ada di sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu untuk-untuknya kembali kepada Allah Tuhan. Wah,
pemahaman yang kemarin, ya memang benar kan? Bapak itu jelas kalau pengen miskin, jangan baca miskin, jangan baca. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya kepada kita. Inilah yang disebut dengan kotor. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya yang keluar dari realisasi atau terjadi pada kita sekarang. Inilah yang disebut kotor. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, belum kita berusaha berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, bisa jadi Allah bisa saja mengendaki Mbak Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Mbak Supri mau melanjutkan menjadi dokteran, tapi Mbak Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Tapi Mbak Supri yang memilih dari pengorbanan sekarang. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa diubah oleh kita. Ingat, itu yang disebut dengan takdir itu Allah. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa berubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan dari dunia, atau takdir kamu berlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir kubur yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau jadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir Allahnya yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia berdasarkan tekniknya berusaha dan berdoa agar dapat meraih ketakdir lain yang lebih baik atas diri Allah, bukannya malah berusaha dan malas-malasan lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu sendiri. Makanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Sedikit tentang video yang menginspirasi tentang kodok dan kodar. Sedikit paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih, dalil tentang iman kepada kodok dan kodar dijelaskan dalam beberapa surat. Ya, di sini Ibu hanya menampilkan 3. Yang pertama, surat Al-Qamar ayat 49. Dan yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi semuanya yang diciptakan Allah itu sudah ada ukurannya masing-masing, tidak bisa tertukar. Terus yang kedua surat Al-Ahzab ayat 38. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, ya sudah ditentukan sejak di Lauhul Mahfuz. Terus yang ketiga surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi yang bisa merubah kalian itu juga kalian sendiri. Yang lain hanya bisa memotivasi, ya, yang bisa merubah diri kita sendiri. Nih, pengertian kodok dan kodar. Kodok yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman belum diciptakan semuanya, bahkan bumi pun belum diciptakan, ya. Terus yang kedua kodar yaitu perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya. Kalau kodar itu bisa dirubah. Tadi yang bisa dirubah apa? Nih, macam-macam takdir. Ada berapa macam-macam takdir? Ada 2. Yang pertama takdir apa? Mubram. Takdir mubram itu takdir yang bagaimana? Takdir yang tidak bisa ditawar-tawar ataupun sudah pasti. Contohnya jenis kelamin, terus kematian, ajal itu sudah ditentukan dari kita sebelum dilahirkan. Terus ya, selanjutnya takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat dirubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala
izinkan. Ya, contohnya dapat juara 1 itu bisa dirubah bukan? Bisa dengan usaha apa? Selalu belajar ya. Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika kalian mau berusaha, insya Allah berhasil. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Oke, sekarang ini tanda-tanda dan perilaku orang yang memiliki iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keberapa? Keenam. Nah, nih tanda orang yang memiliki sikap ataupun memiliki beriman kepada qada dan qadar ada 3. Yang pertama, senantiasa berikhtiar dan optimis, ya, selalu berpikir positif. 2, senantiasa berdoa, bersyukur dan bersabar. Terus yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dimiliki oleh kalian, harus memiliki sikap ini. Ditambah lagi perilaku, ya. Perilakunya itu banyak. Salah satunya melatih diri untuk pandai bersyukur atau pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bersyukur yang paling mudah apa? Dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara yang paling mudah, ya. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jangan suka terbawa hoak, ya. Selanjutnya, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Sombong itu temannya setan. 5, melatih diri untuk sabar dan tabah. 6, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup, ya. Harus berprasangka baik. Terus selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Dan yang terakhir, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Nah, sekarang hikmah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ada 7 hikmah ketika kalian sudah beriman kepada qada dan qadar. Ada 7. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua, melatih ikhlas, ridho dan lapang dada. 3, berusaha secara maksimal. Apa semboyannya? Totalitas tanpa batas. Oke, nomor 4, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Berdoanya tidak hanya ketika dapat musibah, dalam semua hal harus berdoa. Kalau tidak mau berdoa itu sombong. Kalau hanya berusaha tidak diiringi dengan doa itu namanya sombong. Terus 5, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar ketika terkena musibah, dan yang terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa hikmah ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Dari sini ada yang bertanya? Paham? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan bagi kelompok. Dalam satu kelas ini kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1 kelompok Abu Bakar, kelompok 2 kelompok Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, dan kelompok 4 itu kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan duduknya berkelompok.
Sudah berkelompok? Oke, kelompok 1 sini ya. Ini kelompok Abu. Kelompok 2 kelompok apa? Umar bin Khattab. Kelompok 3 Utsman bin Affan. Dan terakhir kelompok Ar-Rijal, kelompok laki-laki ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, silakan dilihat LKPD-nya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya apa. Di situ sudah ada perintahnya. Ya, kita akan membuat proyek sebuah poster, ya. Nah, silakan kita kerjakan. Di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh dari kodok dan kodar masuk ke dalam takdir mu'alaq ataupun takdir mubram. Silakan dipotong kemudian ditempelkan, ya. Kelompok ini paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang bertugas memotong kertas gambar, ada yang bertugas ada yang menulis nama kelompok. Oke, setelah kita bagi kelompok, Ibu pengen lihat masih semangat? Masih. Coba kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bergelombang gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kasih tepuk untuk kita semuanya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Sudah selesai? Oke, kalau udah selesai kita presentasikan maju perwakilan per kelompoknya. Dimulai dari kelompok yang pertama, kelompok Abu Bakar. Silakan yang maju. Ini, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kodar karena prestasi bisa diubah. Nah, ini gambar tersebut termasuk kode karena takdir tidak bisa diubah. Nah, ini gambar tersebut termasuk kode karena berdoa bisa diubah. Cukup? Ada pertanyaan? Sudah, oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Terima kasih kelompok Abu Dasar. Ayo yang kedua kelompok Umar bin Khattab. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Ajeng Suranti. Yang pertama ada gambar jodoh. Jodoh tidak bisa diubah, termasuk dalam takdir mudra. Yang kedua ada musibah banjir. Musibah banjir tidak bisa diubah karena takdir mudra. Yang ketiga ada profesi, termasuk takdir mualaf karena masih bisa diubah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap aplaus. Ayo dilanjutkan untuk kelompok 3, kelompok Utsman bin Affan. Silakan maju ke depan. Ayo perhatikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Utsman bin Affan akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh bulan Ramadan. Yang pertama, ini kelamin atau kelahiran. Ini dinamakan takdir mudrang karena sudah ketentuan dari Allah. Yang kedua, mendapat kejuaraan karena yang dinamakan takdir mualaf karena berusaha. Dan yang ketiga, terjadinya peristiwa komet yang dinamakan takdir mudrang karena sudah ketentuan dari Allah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ayo nih yang cowok-cowok terakhir, silakan maju ke depan kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan. Ayo, jajal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ali bin Abi Thalib akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Ini akan dijelaskan oleh Ujang. Yang pertama di sini adalah gambar anak sedang belajar. Ini untuk merubah takdir yang bernama takdir mualaf. Yang kedua, di sini ada seorang petani sedang bekerja. Ini untuk merubah takdir juga mualaf. Yang ketiga, ada seorang ibu yang sedang melahirkan. Itu dinamakan takdir mualaf. Mubram apa mualaf? Cukup? Ada pertanyaan?
Tidak ya. Coba ditutup, Mas. Ya, dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Itu tadi beberapa hasil dari diskusi yang telah kalian selesaikan. Ada pertanyaan tidak? Paham? Ininya untuk hasil LKPD kelompok silakan dikumpul di sini. Hasilnya silakan dikumpul di depan. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini kita telah selesai. Mari kita tarik kesimpulan, ya. Apa yang dimaksud dengan kodok dan kodar? Itu yang disebut dengan kodok. Yang disebut dengan kodar? Nah, macam-macam kodok dan kodar ada berapa tadi? Apa saja? Dalilnya apa? Ya. Nah, hikmah kita belajar kodok dan kodar tadi apa hikmahnya? Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Untuk pelajar selanjutnya, jangan lupa belajar tentang seni. Di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ada yang namanya pelajaran seni, ya, seni qiraat, seni menulis, ya, menulis kaligrafi, nanti dipelajari ya. Oke, marilah pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Iza dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dari barisan anak perempuan dulu. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. 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 Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.